harapanku Tuhan hanya Engkau. Yes Lord. Oh harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Yes Bapa, kami percaya Bapa, Kaulah harapan kami Tuhan. Kau pilih kami jadi anak-anak-Mu Tuhan. Sebuah kehormatan bagi kami Tuhan. Kalau Kau mau jadi Bapa kami, kalau Kau mengangkat kami dari gelap ke dalam terang, kalau Kau memberi kami harapan baru, Kau memberi kami janji-Mu yang pasti, Kau menjadikan kami ahli-ahli waris-Mu Tuhan. Karena itu kami mau belajar, kami mau buka hati, pikiran, telinga, dan mata kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wow, selamat sore teman-teman Youth GPD Kasih Persaudaraan. Selamat sore. Sore, saya bersyukur masih diberi kesempatan ada di tengah-tengah anak-anak muda. Ini udah bisa, aku udah klik ya. Hari ini saya mau sharing, teman-teman semuanya sudah siap? Kita mau belajar sama-sama dari sepenggal kisah murid Yesus. Oke, murid Yesus ada berapa? Ada 12. Kita cuman cuplik satu perikop dari satu orang dan sepenggal lagi hidupnya. Tapi saya sangat diberkati dan saya sangat meremah gitu, dan Tuhan mau sampaikan ini juga ke kita semua buat jadi buat jadi modal dasar mental kita teman-teman. Amin. Tahu kita mau belajar dari siapa? Dari salah satu nelayan yang ada waktu Yesus hidup. Teman-teman udah ada judulnya? Oke. Judulnya aku kasih judul Empty Net versus About to Sink Boat. Tahu ya artinya, ini berbicara soal nelayan. Pernah pergi mancing? Ada yang pernah pergi mancing atau bahkan suka mancing? Kalau saya sih saya nggak suka mancing. Tapi saya tahu dari cerita di Alkitab aja gitu ya. Namanya Simon. Tahu ya Simon? Pernah dengar kan? Salah satu nelayan yang direkrut sama Yesus sendiri saat itu, yang dipilih langsung, hey Simon, yuk jalan manusia bareng aku. Gitu ya, nah kita baca kisahnya dari Lukas 5, judulnya Empty Net versus About to Sink Boat. Sebelum lebih jauh, saya mau pastikan teman-teman tahu nih definisinya. Empty net, net itu adalah jala ya, benar? Empty itu kosong, benar? Jala itu kalau kosong aja katanya udah berat. Nah, empty net. Ini masih kosong teman-teman. Mungkin ini nelayannya tahu dia mau difoto ya, dia kayak berpose gitu. Ready. Terus kayaknya biasa aja gitu ya. Ini masih gak ada ikannya ya. Ini masih baru mulai. Dia baru gak tahu baru mulai atau udah mau menepi ya. Tapi ini masih kosong. Padahal dalamnya kita nggak lihat sih ada apa enggak, tapi kalau saya search di internet ini masih empty. Anggap aja ini masih kosong ya. Kalau masih kosong otomatis apa sih yang dirasain sama yang megang sama si nelayannya? Yang dirasain apa? Easy, lebih mudah untuk mengontrolnya. Carefree, not heavy, nggak berat. Kayak santai aja bawanya bisa, mungkin bisa sambil senyum, mungkin satu tangan bisa sambil pegang handphone. Aku nggak tahu bisa ngapain lagi dengan bawa net yang kosong. Kalau net yang kecil juga banyak gambarnya, net buat mancing-mancing ikan di akuarium itu juga net bahasanya. Mau kecil mau besar, pokoknya kalau net yang kosong pasti lebih enteng, bener? Bawanya gampang, bener gak? Tapi kalau Stephen jadi nelayan mau net kosong gak? Mau nggak?
Padahal net kosong gampang loh. Gak bawa hasil ya. Padahal enteng loh, ditebar, diberesin, mau rapi-rapi pulang, gampang, cepet beres-beres netnya. Tapi, oke kita next dulu. Nah ini dia. About to sing boat, ini ada di ayatnya, nanti aku kasih tahu ayatnya. About to sing boat, about to sing boat itu apa sih? Ini jadi aku kasih strip ya, about to sing artinya hampir tenggelam. Boatnya perahunya, jadi perahu yang hampir tenggelam. Halo, dengar ya, perahu yang hampir tenggelam. Konteksnya di sini adalah karena jalannya, netnya itu penuh dengan ikan nih, bayangin perahunya segini nih, ikannya sebanyak ini. Ikannya banyak banget. Kalau ini ikan semua mau berusaha orang ini bawa ke perahunya, kira-kira dia jadi about to sing boat enggak? Kayaknya sih iya deh. Kayaknya sih iya, ini soalnya aku ambil gambar yang perahu nelayan sederhana. Kalau aku cari-cari lagi zaman sekarang itu banyak modern fishing boat. Jadi pakai mesinnya, pakai rotornya, jadinya tinggal dipencet dia naik sendiri jalannya gitu. Kalau ini versi zaman Tuhan Yesus kayaknya belum ada mesinnya. Kayaknya modelnya perahu manual. Jadi bayangin konteksnya itu si Simon kalau nangkep ikan, mau banyak bawa pulang ikan, itu sebanyak ini, seberat ini, mau dibawa ke dalam perahunya dia, jadilah hampir tenggelam. Ingat ya ada kata-katanya, hampir tenggelam, about to sink. Tapi enggak tenggelam, oke? Oke? Kita baca dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea. Sedangkan orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ini Yesus belum mati di kayu salib ya. Ini sebelum Yesus mati di kayu salib, benar? Yesus baru mau merekrut murid-muridnya. Jadi saat itu orang-orang masih ragu-ragu nih, bener enggak ini Mesias? Gitu ya konteksnya ya, zaman itu mereka belum yakin Yesus ini bener enggak Tuhan dan Juru Selamat. Masih mau mencari tahu, orang banyak masih mengerumuni dia, coba dengerin tiap Yesus ngajar. Terus Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Mereka lagi beres-beres mau pulang. Ayat 3, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jadi Yesus yang memilih Simon, benar? Yesus masuk ke dalam perahu milik Simon dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Oke, jadi waktu itu Simon belum diangkat jadi murid. Simon belum bilang ya guru, belum. Gitu ya, Simon masih nelayan, pure nelayan yang ditemukan sama Tuhan Yesus. Dan Simon tiba-tiba udah mau pulang, Tuhan Yesus pilih naik ke perahu dia. Coba dong geser lagi ke laut dong ini perahunya, aku mau ngajar sambil duduk di perahu, dikit-dikit lah di pantai. Jadi kalau di foto bagus, dapat awan, dapat laut, dapat pantai, mungkin gitu ya. Kalau dari konteksnya soalnya disuruh geser ke laut dikit, cut gitu. Kalau ditarik, kita waktu itu pernah naik perahu, perahunya didayungin sama AA gitu ya. Pas mau ditarik, ya udah kita ditarik dong sepertiga perahunya itu ke pasir kan. Ke pasir itu udah ditarik tuh baru ditancepin, baru kita turun. Kira-kira kayak gitu kali, ditancepin udah lagi beberes, disuruh lepasin lagi tuh tancepannya, talinya. Geser lagi dong ke laut dikit. Capek ya kalau dipikir-pikir, kita lanjutin dulu. Ayat 4, Lukas 5 ayat 4, setelah selesai berbicara, maksudnya selesai Yesus ngajar. Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Udah melaut sedikit, selesai ngomong mungkin 15 menit kali atau mungkin 20 menit ngomong. Suruh jauhin lagi perahunya. Mungkin kalau itu Simon bilang ya ampun gue udah ngantuk. Oh ya jadi waktu nelayan memancing itu adalah malam hari ya teman-teman. Mereka pergi jam 10 malam, mereka pulang jam 6, jam 7 pagi kayak gitu. Jadi kalau mereka datang jam 8 pagi, kayak gini Yesus baru datang, Yesus ngajar pagi-pagi ya. Yesus ngajar nggak malam-malam di sini.
Pagi-pagi tuh nelayannya udah begadang semalamnya, udah capek banget. Siapa yang pernah jaga malam? Saya pastinya, saya jaga malam. Di rumah sakit ya, itu Bapak di sana juga sering jaga malam kalau jagain anak sakit ya. Capek banget jaga malam itu, pulang-pulang yang di pikiran aku cuman tidur. Minimal 2 jam aja tidur, udah enak habis itu. Mungkin waktu itu Simon juga udah mikir kayak gitu. Udah mau tidur nih, disuruh menolakkan perahu ke laut lagi. Terus dijawabnya gini loh, lihat ya ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Yang aku merahin ya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Aku lanjutin dulu, ayat 7. Ayat 6 dan ayat 7 aku buat dalam versi bahasa Inggrisnya untuk dapat kata-kata about to sink boat-nya. Lihat ya, ayat 6. When they had done this, ini udah mati guys. Saat mereka mau nurutin nebar jalanya, when they had done this, they caught so many fish that their nets started to tear. So they motioned, jadi yang ada di perahu Simon kasih tanda-tanda. Mungkin nggak bisa, tangannya kan pegang jala ya. Mungkin dia pakai kedipan mata kali ya, atau pakai anggukan gitu, pakai kepala. Kan nggak mungkin pakai tangan sama kaki. Tangannya pegang jala kan. Dia cuma ngasih ide aba-aba doang ke temennya di perahu sebelahnya. Their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so that they were about to sink. Lihat ya ayat 7-nya. Jadi 2 perahu, jadinya 2 perahu diisi ikan sampai mereka hampir tenggelam. About to sink. Dapat ya kata-katanya di sini di ayat 7. About to sink. Oke, ini cerita udah sering kita dengar, benar enggak? Benar enggak? Nah, jadi sekali lagi aku tanya, kalau disuruh pilih, mana yang akan kalian pilih? Empty net aja lah, udah biarin pulang, udah capek. Atau udah begadang, disuruh extra miles, about to sink boatnya. Kalau tenggelam beneran gimana? Hilang ikannya, hilang lagi perahunya. Ayo pilih yang mana? Siapa yang tetap mau pilih about to sink boat dengan ikan yang banyak banget? Siapa yang tetap milih itu? Tetap milih about to sink boat ya. Siap-siap loh, ini berbicara soal pilihan kita setiap hari. Soal mental kita, bukan berbicara soal banyaknya ikan atau ikan benar-benar ikan secara harafiah ikan. Mungkin kita sering mikir, nih ya. Oh ya ini udah gak bisa. Jadi gini, aku berapa minggu ini dapat rema dari film di Netflix, film seri yang aku tonton. Jadi di situ menggambarkan seorang yang, coba ditampilin slide pertama yang empty net, slide kedua yang ada gambar net kosong. Seorang wanita remaja umur 18 tahun, kuliah di kota besar di Amerika dan hidupnya seperti dia yang bilang sendiri sih dan aku kesimpulan dari nonton juga. Gambar yang empty net dong, sip. Hidupnya itu happy go lucky, tahu nggak happy go lucky? Hari ini makan udah cukup, terima kasih. Tempat tinggal dipinjemin dari pemimpin tesisnya karena dia sambil ngajar murid di kampusnya. Kalau dia macem-macem sama guru pemimpin dosen pembina tesisnya, dia di-kick dari tempat tinggalnya, dia jadi gelandangan. Hidupnya carefree, dia nggak peduli ada batas-batas apa, norma-norma apa, dia nggak peduli hidupnya dia omongin apa sama orang tuanya, nggak tahu orang tuanya Kristen, tapi dia nggak tahu Tuhannya, dia nggak peduli sama Tuhannya, dia nggak peduli orang tuanya mau bilang apa, teman-temannya mau bilang apa, Tuhannya mau bilang apa. Gambarnya please. Net yang kosong. Jadi hidupnya itu enteng, hidupnya selalu tertawa si cewek ini. Siapa yang gak mau selalu tertawa? Tapi tertawa yang seperti apa teman-teman? Ini berbicara soal pilihan kita. Empty net kadang-kadang itu kita pengen loh empty net. Gak usah mikirin orang lain lah.
ngemikirin perut gue sendiri, yang penting gue happy. Gak usah mikirin apa kata Tuhan lah, yang penting gue menikmati masa muda gue. Katanya masa muda akan hilang dalam sekejap. Atau kita mau pilih jadi Simon yang mau jadi kayak Simon Petrus. Slide-nya. Oke, sebentar. Jadi aku lanjutin aja. Nah, oke teman-teman. Tadi aku bilang waktu itu konteksnya adalah Simon yang belum jadi murid Yesus ya. Baru perkenalan sama Yesus ya. Benar gak? Dia belum bilang itu gurunya waktu itu, dia belum direkrut jadi murid Yesus. Benar? Di ayat-ayat awal itu. Tapi dia udah tahu, wah ini sih kemungkinan besar ini sih Tuhan dan Juru Selamat, ini kemungkinan Mesias sih. Jadi aku nurut aja deh, dia sampai bilang, ya udah tapi karena kamu yang menyuruhnya, jadi aku akan ikutin. Waktu dia suruh jauhin lagi tuh perahu ke laut. Mungkin kalau orang lain yang nyuruh dia nggak akan mau. Gimana kalau kita? Gimana kalau kita ditempatkan dengan pilihan tiap hari? Kita udah tahu Yesus Tuhan dan Juru Selamat, amin. Teman-teman saya dan kita di sini semuanya sudah dipilih sama Yesus sendiri. Kita udah kayak Simon, udah dipilih sama Yesus sendiri. Kita udah tahu bahkan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, amin. Kita mau gak? Oke Tuhan, ya deh aku kasih tenaga aku lagi. Aku kasih waktu aku lagi walaupun aku kayaknya pengennya main ongkang-ongkang kaki. Cuma nonton-nonton IG, Reels, or something else, main game. Temen aku main game sampai levelnya udah 1000 berapa gitu, kayak Crush, ya ampun lu berbakat sekali aku bilang. Apakah itu waktu yang kita habiskan gitu lebih banyak atau kita mau udah capek, oke lah Tuhan aku tetap mau taat baca Alkitab, oke lah Tuhan aku tetap mau berdoa dulu pagi-pagi walaupun ngantuk. Walau mata ini terasa berat aku tetap mau baca Alkitab dulu. Mau gak kita keluarin persembahan kita walaupun ya elah duit jajannya cuma segini mau persembahan lagi. Ya elah duit jajannya cuma segini mau perpuluhan lagi. Rela gak kita gitu. Simon aja yang waktu itu masih ragu-ragu. Simon aja yang waktu itu mungkin dalam hatinya masih bertanya-tanya ini Yesus beneran Yesus Tuhan atau enggak nih. Kenapa aku bilang gitu? Karena ada di ayat belakangnya nanti. Setelah selesai di ayat 11, ayat 10 atau di belakangnya di perikop ini, baru Simon bilang, ya engkaulah Tuhan gitu. Jadi di awal-awalnya Simon itu belum mengakui Yesus itu Tuhan. Ngerti ya teman-teman ya? Simon aja dulu masih ragu-ragu, ini Tuhan buat apa bukan, ya udahlah kasih aja lah, pakai dulu perahu aku lah gratis. Walaupun aku udah pengen tidur, walaupun aku capek gitu. Terus, gimana kita? Kalau kita rela gak kita mau memberikan yang ekstra buat Tuhan? Gak usah yang ekstra deh, yang wajib aja. Yang wajib, sholat 5 waktu, oh salah ya itu gak wajib, bukan. Yang wajib untuk kita lakukan, berdoa, menyembah Tuhan, ini bukan klise teman-teman, ini bukan klise, ini dasar. Kita disuruh memberi sesuatu buat saudara kita, buat teman kita, buat tetangga kita, or bahkan buat orang tua kita mau gak yang menyenangkan Tuhan? Kita memilih untuk menyenangkan perut kita atau kita memilih untuk menyenangkan Tuhan? Oke, terus setelah itu nih Simon udah memilih taat ya. Simon bilang karena kau yang nyuruh aku taat deh. Udah taat nih. Oke, next slide. Udah taat, dikasih ikan yang banyak banget. Mungkin dia pikir ya Tuhan ikannya kebanyakan keles mau pecah nih netnya sama perahunya gitu. Pernah gak ada yang merasa gitu? Kadang kita merasa, kadang kita pengen kayaknya kalau nanti kita udah punya motor sendiri kita lebih bahagia loh. Kayak hidup ini lebih bisa ketawa-ketawa, bisa bawa teman, bisa ajak teman ke gereja. Cielah, bawa teman ke gereja, bawa motor sendiri. Tapi tahukah kalian bahwa ketika kita punya motor sendiri ada tekanan, ada tanggung jawab, ada beban yang kita punya juga untuk menjaga motornya, untuk bawa ke bengkel, untuk isi bensin. Sanggup enggak? Halo? Teman-teman pernah minta apa sama Tuhan atau pernah berpikir apa? Duh, coba kalau saya punya ini saya akan lebih bahagia. Coba kalau saya bisa punya handphone yang lebih canggih, saya bisa main game lebih
bisa menyalurkan bakat e-sport saya dengan lebih baik. Pernah nggak berpikir begitu? Hei, jangan-jangan ketika kamu punya gadget lebih canggih, kamu bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Tapi waktu Simon taat sama Yesus ya. Simon taat pun sama Yesus, Simon bisa merasa hampir tenggelam. Merasa hampir tenggelam. Tapi poinnya adalah apa? Bahwa mereka dan ikan-ikannya tidak pernah tenggelam. Amin. Amin. Coba next dulu. Kita baca habisin dulu. Mungkin ini sama kayak yang Paulus bilang. Nah, ini udah beda Paulus ya. Paulus sudah jadi rasulnya Yesus, benar? Paulus itu udah lagi menyebarkan Injil. Benar ya, Paulus itu rasul yang menyebarkan Injil. Berarti Yesus sudah kekeh nih, Yesus sudah bulat jadi Tuhan dan juru selamat manusia waktu itu. Waktunya ya, ini beda waktu. Paulus bilang di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini itu bisa diidentikan dengan ikan-ikan ini yang Paulus maksud. Harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Dalam segala hal kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Amin. Jadi teman-teman, maksud aku adalah mau itu bentuknya berkat, mau itu bentuknya cobaan, kalau kita tetap taat sama Yesus, sekalipun kita merasa kita hampir tenggelam, tapi kita tidak akan tenggelam. Amin. Amin. Jangan bilang kalau kalian udah punya motor sendiri baru happy. Jangan bilang kalau kalian bisa kuliah kalian baru merasa diberkati. Belum tentu dengan kalian punya yang kalian impikan itu yang menyenangkan Tuhan loh nanti hasilnya. Tapi percayalah Bapak kita di sorga pasti akan pengen banget memberkati anak-anaknya, menyenangkan anak-anaknya. Tinggal yang aku bahas di sini tuh pilihan kita. Kalau kasih Bapak ke kita itu sudah mutlak, udah jadi anugerah, grace, karunia. Amin. Tinggal kita memilih untuk mau tetap menyenangkan Tuhan, untuk taat atau enggak. Yang walaupun kita taat kayak Simon pun, kita bisa aja at one point, at satu titik dalam suatu waktu walaupun singkat, kita tetap merasa kayak gue udah mau tenggelam, kayak gue gak sanggup, gue hentikanlah semua ini gitu. Kayaknya udahlah, gue udah lepas aja lah. Mungkin walaupun kita lagi berjalan di jalan yang benar, di track yang benar, saat kita berusaha nurut sesuai aturan yang berlaku, gak neko-neko, kita merasa gue malah difitnah, gue malah capek, gue malah merasa hampir tenggelam. Percayalah kalau kita tetap berjalan di jalan yang benar, Tuhan bilang kita tidak akan tenggelam, amin. Paulus sudah membuktikan, dia udah terombang-ambing karam kapal 2 minggu di laut, di penjara, di macam-macamin lagi lah Paulus, tapi keluar juga dia. Dia dihempaskan tapi dia tidak binasa oleh karena ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu, amin. Jadi dari ayat Paulus ini juga, aku mau bilang ayat 7 bahwa kita ini sebegitu rapuhnya. Kan aku jadi dokter ya, jadi aku juga lumayan kalau mau parno bisa parno sekali. Karena tahu begitu rapuhnya hidup manusia ini, begitu hilang dalam sekejap teman-teman. Apalagi ya seperti ayat firman Tuhan bahwa hidup manusia itu bagaikan embun, like dew in the morning. Embun dipencet pakai jempol aja udah hilang gitu. Jadi kenapa Paulus bilang hidup kita ini ada di dalam bejana tanah liat. Harta kita punya saat ini yang Tuhan percayakan dan yang nanti akan Tuhan kasih itu semua dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya dari Tuhan. Amin. Next.
Oke, jadi dari sepenggal kisahnya Simon ini, kalau Simon yang sebelum direkrut Yesus itu, dia punya net yang kosong, dia punya net yang empty, yang hidupnya mungkin santai aja lah, slow, hari ini sehari gak dapet ikan juga masih banyak ikannya di rumah, gak khawatir makan. Mungkin gitu dia pikirnya gak sih, orang tiap hari ke laut, ya udah sih sehari gak dapet santai aja, besok juga masih dapet, di rumah masih banyak ikan, mungkin dia pikir gitu. Next. Atau kita berani mau memilih setiap hari, setiap kita diberikan pilihan. Kita mau memilih untuk jadi Simon Petrus yang oke Tuhan, aku mau ikut jadi penjala manusia. Aku bacain ayat berikutnya. Lukas 5 ayat 10. Yesus bilang apa jadinya sama Simon? Akhirnya kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ayat sebelumnya di ayat 8, ketika Petrus melihat, tuh udah dibilang Petrus di sini. Ketika Simon Petrus melihat bahwa kapalnya hampir tenggelam penuh ikan, dia tersungkur di depan Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Dia baru mengakui Yesus itu yang tadi naik kapalnya dia seenak-enaknya itu adalah Tuhan. Dia baru mengakui di ayat ke-8. Lalu ayat ke-10, oke, gak apa-apa, gak usah takut Simon Petrus. Ayo ikut aku jadi penjala manusia. Amin, saya berdoa kita semua memilih mau jadi Simon Petrus yang mau ikut Yesus jadi penjala manusia. Amin. Yang dalam setiap pilihan yang kita ditawarkan oleh siapapun, ditawarkan itu oleh semuanya ya, oleh dunia maupun oleh firman Tuhan. Pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang menyenangkan Tuhan. Karena pasti hati nurani kita tahu sebenarnya yang mana yang menyenangkan Tuhan. Amin. Pilihan kita dalam hati kita pasti kita tahu sebenarnya Tuhan lebih pengen yang ini nih daripada yang ini. Gitu. Benar gak? Siap-siap. Karena kalau kita mau memilih yang benar, to follow Jesus is about to sing, but never sing. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri yuk. Sharing aku udah itu aja teman-teman, bahwa apapun yang kita pikirkan, kita hadapi gitu ya. Yang kita hadapi, kita akan diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan. Kalau teman-teman mungkin nanti udah masuk ke jenjang lebih tua gitu ya, lebih dewasa, lebih tua. Wah kayaknya nanti kalau udah menikah aku akan lebih bahagia. Wets, ya belum tentu. Banyak juga tanggung jawab di balik itu semua, betul? Bapak-bapak, ibu-ibu? Haleluya, tapi ingat to follow Jesus, siap-siap dikasih 2 perahu penuh ikan. Walaupun kita merasa hampir tenggelam, percaya Yesus yang beri kekuatan karena kita tidak akan pernah tenggelam. Amin. Kita mau belajar satu lagu yang aku baru tahu tapi ini bukan lagu baru sih. Lagu dari tahun 2018 kalau nggak salah. Judulnya Pilihan yang Terbaik. Kita mau nyanyiin sama-sama, refnya aja. Untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masaku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Memilih
tidak akan binasa Tuhan. Karena tangan-Mu yang kuat menopang kami Tuhan. Yes, mari kita nyanyi sama-sama lagi. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk dekat dengan-Mu. Di segala masa ku penuh asa. Karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Bapa. Kami berucap syukur untuk apa yang sudah dibagikan dari hamba-Mu Tuhan. Cinoni, biar Kau berkati kehidupannya, biar Kau berkati pelayanannya, biar semakin hari ada urapan-Mu turun, semakin dahsyat memakai dia untuk memberkati keluarga, yang memberkati generasinya Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan Cinoni berada Tuhan. Terima kasih Bapak kalau kami boleh mendengar firman-Mu yang begitu luar biasa, mengajarkan kami untuk mengikuti Engkau selalu Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak begitu hal yang tidak bisa kami kontrol Bapak. Ada begitu banyak ketakutan di dalam kehidupan kami. Tapi satu hal pasti, ketika kami bertemu Engkau Tuhan, rasa takut itu bisa menjadi mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami hari ini mau serahkan ketakutan kami itu ke dalam-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau lah yang dapat menjamin masa depan kami Tuhan. Hanya Engkau lah harapan, sumber satu-satunya harapan yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami. Karena Engkau berkata bahwa masa depan kami adalah penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dan bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Kami akan lihat janji-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh mengikuti Engkau, berpegang teguh pada firman-Mu, kami percaya hidup kami aman di dalam tangan-Mu Bapa. Dan walaupun keadaan kami susah, kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi Tuhan. Tapi kami tahu kami tidak akan tenggelam Tuhan. Sebab tangan-Mu memegang kami Bapa. Terima kasih Yesus untuk ibadah hari ini Bapa. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Nama-Mu berdoa biar apapun yang mereka lakukan Tuhan jamah. Kau buat berhasil dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kuliah mereka. Mereka boleh melihat tangan-Mu, Engkau bekerja sendiri dalam kehidupan mereka Bapa. Dan biarlah mereka menjadi berkat, menjadi terang dimanapun mereka berada, dan memberkati generasinya, dan nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupannya. Terima kasih untuk ibadah hari ini Bapa. Sebentar kami ingin pulang Bapa, kiranya berkat daripada-Mu Tuhan, kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang semakin hari semakin manis yang akan kami bangun dengan-Mu Allah Roh Kudus. Biar itu semua boleh menyertai kehidupan kami, sampai kami didapati setia ketika Engkau datang yang kedua kali di bumi ini Tuhan. Kau boleh menjemput kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang setia mengikuti Engkau sampai akhir. Terima kasih Yesus, segala syukur kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman. Happy Sunday. See you nanti di lapangan.